mulai dari 142. Orang-orang mukmin semuanya adalah para wali-wali atau kekasih Allah yang Maha Pengasih. Dan yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling taat dan penting mantap mengikuti Al-Quran. Wal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qadar yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Semuanya adalah dari Allah. Wa nahnu mu'minun bidzalika kulli. Dan kita beriman kepada itu semua. La nufarriqu baina ahadin min rasuli wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi. Kita tidak membedakan seorang pun dari para rasulnya, dan kita wajib membenarkan mereka semua atas apa yang mereka bawa. Taib, itu yang insyaallah akan kita jelaskan di kesempatan ini, yaitu di poin yang ke-142, 143, 144, 145. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang-orang mukmin semuanya adalah para wali atau kekasih-kekasih Allah yang Maha Pengasih. Wa akramuhum indallahi at'amuhum wa atba'uhum lil Qur'an. Dan yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling taat dan paling mantap mengikuti Al-Qur'an. Kemudian di sini apa saja yang termasuk keimanan? Wal imanu billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qadar yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin 144, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih, dan kita beriman kepada itu semua. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bih. Kita tidak membedakan seorang pun dari para rasulnya, dan kita wajib membenarkan mereka semua atas apa yang mereka bawa. Ikhwani fiddin azakumullah, itulah insyaallah yang malam ini yang akan kita jelaskan, bahwasanya wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman itu semuanya adalah para wali-wali atau kekasih-kekasih Allah. Nah, jadi selama ini yang kita ketahui adalah wali yang mempunyai kelebihan-kelebihan, yang mempunyai sorban misalnya, atau yang mistik-mistik yang kita ketahui, wali songo dan yang lainnya. Sebenarnya tidak. Ini sebagaimana ungkapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah Yunus ayat 62 63, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada bagi mereka takut dan juga mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu dia. Alladzi, siapa? Didefinisikan, disebutkan dalam firman Allah dalam surah Yunus ayat 62 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan mereka juga bertakwa. Jadi orang itu orang yang beriman dan mereka juga orang-orang yang bertakwa. Sedikit kita jelaskan mengenai definisinya apa itu wali, yaitu bahwasanya wali-wali Allah itu kata-kata wali itu berasal dari kata-kata walaya. Walaya itu artinya lawannya diddun adawah. Itu lawannya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya
Di sini ada walayah, ada wilayah. Kalau walayah itu maksudnya adalah itu pertolongan, menolong dalam bentuk pertolongan. Adapun kalau wilayah itu adalah imarah, kepemimpinan negara atau yang lainnya. Wilayah ini, wilayah itu. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah walayah, wilayah, wala, dan kita kenal dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-wala, akidah wal wala wal bara, loyal, cinta dan berlepas diri. Jadi dari kata-kata tersebut. Jadi al-wala di sini mencintai. Jadi sebagaimana kita sebutkan. Adapun secara istilah yang Allah definisikan dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi bahkan di matan ini disebutkan yang akramuhum indallahi at'amuhum wa atba'uhum lil Qur'an. Jadi yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling taat dan paling mantap mengikuti Al-Qur'an. Adapun siapapun yang memiliki kelebihan itu ditimbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya dia bisa berjalan di atas air, bisa terbang, itu ditimbang. Bagaimana amalannya? Jika amalannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah berarti itu karamah. Apabila itu tidak sesuai maka itu adalah bersekutu dengan jin-jin yang membantu mereka. Jadi timbangannya nih itu. Kejadian-kejadian luar biasa itu timbangannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwani fi din azakumullah. Kemudian fal mu'minuna auliya Allah. Dan orang-orang mukmin itu adalah penolong Allah, wallahu taala waliyuhum. Jadi di sini maksudnya aulia di sini adalah kekasih-kekasih Allah, dan begitu juga Allah itu adalah penolong bagi mereka. Ini disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minaz zulumati ilan nur. Allah lah sebagai penolong orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Dan orang-orang yang kufar itu penolong mereka adalah taghut. Wali-wali mereka adalah taghut, yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Nah, jadi mereka itu keluar dari cahaya kepada kegelapan, terbalik mereka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Dan sesungguhnya Allah adalah maula yang menjadi melindungi, menolong orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya orang kafir-kafir itu tidak ada penolong bagi mereka. Dan wal mu'minuna ba'dum awliya'u ba'd. Orang beriman itu sesama orang beriman itu yaitu saling mendukung, saling tolong menolong. Ini disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 71. Dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, sebagian mereka adalah dengan sebagian yang lain adalah sebagai penolongnya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman yang telah hijrah dan telah bersungguh-sungguh dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah, walladzina awwaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, pertolongan bagi mereka itu adalah penolong dari sebagian ke sebagian yang lainnya. Kemudian bagaimana seseorang itu Allah dan Rasul dan orang beriman itu menjadi wali mereka? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Nah, jadi sesungguhnya hanya saja yang mereka mengambil wali-wali adalah Allah penolong mereka dan Rasul-Rasulnya. Kemudian orang-orang yang beriman
yang mana mereka adalah yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, wa hum raqiun, dan mereka rukuk, tunduk. Di ayat berikutnya, wa may yatawallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi wali mereka, ketahuilah itulah tentara Allah, golongan Allah yang tidak terkalahkan. Nah, itu dia. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 55 56. Jadi yang berkaitan dengan penolong sebagian yang lainnya dalam surah At-Taubah ayat 71, Al-Anfal ayat 72, kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Itu nanti bisa dicek kembali bagaimana seseorang yang beriman dengan yang beriman lainnya adalah auliya ba'dhum ala ba'd, menolong satu dengan yang lainnya. Ikhwani fi din azakumullah. Lalu bagaimana orang yang telah mendapatkan orang-orang yang jadi wali Allah tersebut? Ditambahkan di ayat yang ke-63 dalam surah Yunus tadi yang kita ketahui, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Perhatikan ayat berikutnya di ayat 64, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi bagi mereka itu kabar gembira, beri mereka kabar gembira, yaitu kehidupan yang baik di dunia, kabar gembira di dunia dan di akhirat. Jadi mereka adalah bagaimana mereka orang itu wali-wali Allah yang merupakan di definisi lainnya yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita bahwasanya adalah orang wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang begitu yang mendapatkan posisi yang sempurna, posisi yang diidam-idamkan, yaitu takwa. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang panjang itu, walakin laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wa kutubihi wan nabiyyin. Di akhir ayat itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 di akhirnya, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dia kedudukan yang sempurna orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya tadi, mereka lah orang-orang yang bertakwa, orang yang jujur dan orang yang bertakwa. Lalu di sini mereka itu wahum kisman, mereka itu ada dibagi dua. Kemudian yang pertama muqtasidun, maksudnya muqtasid di sini adalah pertengahan. Kedua wa muqarrabun, yaitu orang yang dekat posisinya, dekat kedudukannya di sisi Allah. Yang mutasaddiqun tadi yang kita sebutkan, alladzina yataqarrabu ila Allah bi faraid min amali qulub wal jawarih. Orang-orang yang pertengahan ini adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan fardu, baik itu amalan hati dan amalan anggota badan. Jadi yang fardu saja. Adapun was-sabiqun adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil, dengan amalan sunnah, fardu juga, sunnah juga. Ini bisa dicek di hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-38 atau hadis sekitar itu. Hadis 38 di sini disebutkan dari Abu Hurairah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, yang bunyinya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Rasulullah SAW yaqulullah taala. Jadi hadis ini hadis qudsi. Bunyinya, man adali waliya, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad barazani bil muharabah, sungguh dia telah memukul gendang peperangan denganku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli adai
alaih, dan siapa saja yang mendekatkan, apa saja yang mendekatkan diri hambaku yang itu dengan fardu, dengan amalan-amalan fardu, wala yazulu abdi yataqarrabu ila binawafil hatta uhibbah. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan nawafil, amalan sunnah, hatta uhibbah. Di sini dia, sampai aku mencintainya. Hatta uhibbah. Fa idza ahbabtu, jika aku telah mencintainya, kata Allah tabaraka wa taala, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya dengan dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, yang aku menjadi penglihatannya yang dia melihat. Wa yadahu allati yabsitu biha wa rijlahu allati yamshi biha, begitu juga tangan yang dia mengambil, kaki yang dia melangkah. Wala in sa'alani la u'tiyannah, apabila dia meminta maka akan diberi. Wala in ista'adzani la'aizannah, apabila dia meminta pertolongan maka akan diberi pertolongan. Wa ma taradtu fi syai'in ana fa'ilu taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min. Jadi yaqra'ul mauta wa yaqra'ul masa'atah. Jadi ini bagaimana seseorang akan mendapatkan hatta uhibbah, sampai Allah mencintai. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, amalan-amalan yang fardu, dan juga diiringi dengan amalan-amalan nawafil, dengan amalan sunnah. Taib. Kemudian yang bisa kita pelajari lagi, yang kita petik di sini penjelasan, wa akramuhum di dalam matan, wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa saja di antara mereka yang paling mengikuti dan paling taat dan paling mengikuti Al-Qur'an. Di sini orang yang seperti itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi dalam Al-Qur'an, orang yang paling taat dan paling mengikuti Al-Qur'an adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa adalah yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antaramu adalah orang yang paling bertakwa. Di dalam Sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La fadla li Arabi ala ajami." Jadi tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang Ajam selain Arab. Wala li ajami ala Arabi, dan begitu juga tidak ada keistimewaan orang Ajami atas orang Arab. Wala li abyada alal aswad, tidak ada kelebihan orang putih daripada orang hitam. Wala alal aswada alal abyad, begitu juga tidak ada kelebihan orang hitam dengan orang yang putih. Illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Jadi an-nasu min Adam, manusia itu dari keturunan Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu adalah dari tanah. Ikhwani fiddin, a'adzakumullah, yang bisa kita ambil pelajaran juga bahwasanya di sini disebutkan di matan, wal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri wa hulwi wa murrih minallahi ta'ala. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qadar, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah pernah kita jelaskan tentang hadis yang masyhur, hadis Jibril. Hadis Jibril yang sudah kita jelaskan. Kita ingatkan kembali tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang paling pokok. Inilah pokok dari keimanan, dan seluruh keimanan di setelahnya yaitu berporos pada iman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah? Yaitu dengan mentauhidkan Allah, dengan bahwasanya Allah lah yang Maha Pencipta alam semesta sebagai Khalik, Rabbul Alamin. Begitu juga mentauhidkan Allah bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lainnya, hanya Allah semata.
Kemudian apalagi beriman kepada Allah, itu dengan beriman dengan asma wa sifat Allah. Allah itu memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Itu bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Kita ulangi lagi. Ada malaikat itu adalah makhluk Allah yang besar, yang kuat. Mereka adalah diciptakan dari cahaya, dari nur. Para malaikat. Dan malaikat ada nama-namanya, ada Jibril, Mikail dan seterusnya, malaikat maut ada namanya. Begitu juga ada tugasnya masing-masing. Malaikat Jibril tugasnya untuk membawa wahyu dari sisi Rabbul Alamin kepada para nabi dan rasul. Ada tugasnya. Malaikat maut mencabut nyawa. Malaikat ini menanyakan nanti di alam kubur. Ketika pertama kali ujian dalam kubur, fitnah kubur. Man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Itu akan ditanya nanti di akhirat. Itu ada tugas-tugas malaikat masing-masing yang akan menanyakannya. Ada tugas yang ditugaskan malaikat. Kalau kita namanya mungkar dan nakir katanya. Tapi Allah taala alam, ya riwayat itu belum kita jumpai apakah malaikat yang menanya di alam kubur itu mungkar dan nakir. Allah taala alam. Karena seperti malaikat yang Israel itu tidak ada riwayatnya. Yang ada malakatul maut. Jadi malaikat, kalau dulu kita belajar Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nankir, Malik, Ridwan dan segala macamnya. Itu nama, malahan ada nama malaikat Zabaniyah yang nanti di neraka. Jadi ini semacam ini harus kita beriman bagaimana mengimani para malaikat, dan mereka adalah makhluk Allah yang paling patuh. Wa yu'maruna wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengamalkan, patuh terhadap apa yang diperintahkan. Itu beriman terhadap malaikat. Kemudian wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya. Bahwasanya ada kitab Allah. Allah menurunkan firman-Nya. Itu diantaranya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, sampai hilang tulisan mushaf itu. Dan itu sudah terjadi kiamat. Salah satu sebelum terjadinya hari kiamat, hilangnya tulisan mushaf tersebut. Dan mukjizat ini sampai hari kiamat cocok dalam setiap kondisi, situasi, negara apapun, itu cocok. Dan ini mukjizat yang paling besar, Al-Quranul Karim. Dan kita harus beriman semuanya. Suhuf, kalau dengan Al-Quran, wallazina amanu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dalam surah Al-Baqarah awal-awalnya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Begitu juga yang telah diturunkan kepadamu sebelumnya. Kemudian tentang suhuf-suhuf, lembar-lembaran, suhufi Ibrahim wa Musa, dalam surah Sabbihisma rabbikal a'la. Ada suhuf-suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa yang berisinya adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita imani bahwa itu adalah kalamullah. Akan tetapi selain Al-Quran itu sudah tidak murni lagi. Yang murni dijaga adalah Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surah Al-Hijr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Jadi Allah menjaganya dengan adanya di hati-hati kaum muslimin, dihafal. Jangankan merubah satu ayat, satu titik saja misalnya, seharusnya dia ba lalu dirubah di atas ta titik dua, itu tahu orang, akan diketahui dari orang-orang yang Allah pilih untuk menghafal Al-Quranul Karim, mengetahuinya. Kemudian wa rusulih, dengan rasul-rasulnya, bahwasanya ada nabi yang ribuan nabi diutus oleh Allah, kemudian 300 lebih nabi yang diutus. Adapun 25 nabi dan rasul yang kita itu yang dikhabarkan. Adapun yang tidak dikhabarkan itu juga ada. Adapun nabi lebih banyak karena nabi itu tidak ada risalah turun kepada mereka, kepada para nabi yang dikatakan nabi,
Itu risalah, dia tidak ada risalah baru, itu membawa risalah sebelum nabi sebelumnya. Adapun rasul itu turun risalah yang baru. Nah, itu bedanya. Kemudian di antara mereka juga ada yang ulul azmi seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bagaimana beriman dengan rasul-rasulnya, dan itu harus dibenarkan kabarnya, harus ditaati. Kemudian wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Bahwasanya hari kebangkitan itu ada dimulai dari kematian. Jadi mulai dari kematian, kemudian fitnah kubur, ada kenikmatan kubur, ada azab kubur, kemudian dibangkitkan di yaumil mahsyar. Semuanya itu rentetan hari akhir. Sampai ada hisab, ada mizan, ada melewati mizan, kemudian ada sirat, melewati sirat, ada haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ada qantarah, dan yang terakhir adanya surga dan neraka. Itu hari akhir. Itu rentetannya. Dan tentang takdir, alhamdulillah, khairi wa syarri wa hulwi wa murri, yang baik, yang buruk, yang manis dan yang pahit, itu sudah kita jelaskan masalah takdir. Bahkan ada kelompok yang menentang takdir seperti Qadariyah, itu juga sudah kita pelajari, walhamdulillah. Jadi apabila semuanya kita imani, maka itu akan mendapatkan kelezatan di dalam hati, dan itulah orang-orang yang dikatakan wali-wali Allah. Wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Kemudian wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih, dan kita beriman kepada semuanya itu. Rukun iman yang 6 itu, beriman kepada mereka semuanya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bih. Kita tidak membedakan seorang pun dari para rasulnya, dan kita wajib membenarkan mereka semua atas apa yang mereka bawa. Baik. Sedikit kita jelaskan tentang wa nahnu mu'minuna bidzalika kullu wa nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bih. Nah, di situ dijelaskan di sini wajib mengimani seluruh rasul itu tanpa membeda-bedakannya. Tanpa membeda-bedakannya. Sebagaimana tadi setiap nabi itu kita wajib beriman kepadanya, dan jangan satu pun nabi dan rasul itu didustai. Orang ahlul kitab itu hanya mendustai satu orang rasul saja, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman, mendustainya. Akan tetapi karena mengingkari satu itu, yaitu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikatakan kufur. Innal ladzina nakafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang-orang itu ahlul kitab, jadi mereka itu dikatakan orang kafir karena mereka telah menolak, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani seluruh para nabi dan rasul. Seluruhnya, dan tidak ada yang didustai. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang Allah berikan keimanan di dalam hati mereka, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita pelajari, dan tidak boleh dibeda-bedakan. Di sini la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tidak dibeda-bedakan, maksudnya ini adalah bagaimana yaitu kita tidak dibedakan. Setiap nabi itu ada kelebihan. Seperti Nabi Muhammad SAW banyak keutamaan-keutamaannya, walaupun beliau adalah rasul yang terakhir, tetapi awal nanti dibangkitkan, dihisab umatnya yang pertama. Maksudnya jangan ada dikafirkan, maksudnya tidak diimani sebagiannya, satu atau dua atau sebagiannya, semuanya harus dibenarkan.
harus dibenarkan, tidak boleh didustai. Wa yaqulu nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuridu ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Jadi tidak boleh diingkari satupun, semuanya harus diimani. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang ke-37 ya, 36 ini. Karena kalau kita lanjutkan pembahasannya berbeda. Wahlul kabair min ummati Muhammad Rasulullah SAW itu sudah berbeda pembahasannya. Jika dilanjutkan itu tidak cukup waktunya karena pembahasannya juga agak panjang. Maka untuk pelajaran kita di kesempatan ini kita cukupkan sampai di situ. Kita cukupkan sampai di poin yang ke 145. Adapun nanti insyaallah kita lanjutkan di 146 pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Untuk menunggu azan, sudah azan. Jadi untuk menunggu azan kita ingatkan kembali bahwasanya orang yang selamat akidahnya adalah ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul hadis, yang senantiasa mempelajari, memperdalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mempelajari yang lain-lainnya, apalagi itu mulai dari ilmu mantiq atau falasifah, kemudian ilmu kalam, ahlul kalam, itu sudah akan jauh, sudah melenceng jadinya. Kenapa kita katakan? Karena mereka adalah mengambil buah pemikiran yang itu datang kebanyakan dari pemikiran Yunani, filosof Yunani atau filosof India. Itu yang mereka adopsi untuk memahami akan ketuhanan, teologi dan yang lainnya. Tidak. Adapun yang selamat di dalam agama ini, dalam akidah adalah ahlul hadis. Sebagaimana kita katakan tadi, ahlul hadis itu ada dua. Ada yang secara umum yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yang kedua yaitu ahlul hadis, para ulama hadis. Para ulama hadis. Lihatlah sepanjang sejarah ulama hadis itu akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Perhatikanlah Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam An-Nawawi, mereka adalah ahlul hadis. Memang ada sedikit ketergelinciran mereka, tapi tidak ada satupun yang berani untuk mengatakannya mereka keluar dari ahlus sunnah. Karena di zaman mereka adalah ketika itu khilafah atau pemimpin ketika itu adalah Mu'tazilah. Itu makanya mereka ada sedikit-sedikit terperosok kepada Mu'tazilah, terutama dalam masalah asma wa sifat. Kemudian lihatlah ulama-ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga mereka mengatakan bahwasanya akidahku seperti akidah Ahmad bin Hanbal, karena lurusnya akidah ahlul hadis. Dan kita katakan tadi bahwasanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang kita mempelajari matannya ini ada sedikit ketergelinciran di beberapa poin yang kita jumpai. Ada 6 ta'liq di situ dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, itu ringan. Jadi diistilahkan oleh ulama akidah, mereka itu terperosok dinamakan dengan murjiatul fuqaha. Dan tidak ada satupun yang mengeluarkan Imam Abu Hanifah kepada ahlus sunnah. Tidak ada yang berani. Meskipun ada ketergelinciran sedikit, dan itu ketergelincirannya ringan. Jadi yang selamat, kita ulangi lagi, orang yang selamat akidahnya, yang paling selamat adalah ahlul hadis, ahlus sunnah, yang senantiasa berpegang dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah azan, maka kita azan dan pelajaran kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari di kesempatan malam ini dan pelajaran-pelajaran sebelumnya menambahkan keyakinan kita, menjadikan akidah kita lurus sebagaimana akidah dari salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.